Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat toh? Ya, iya no, masa yo ora sehat. Karena mengikuti perkuliahan itu harus fresh, gitu. Harus fresh, harus wow, pokoknya gawe santai nih serius, bener ya? Sepakat ya? Oke, teman-teman. Kita hari ini berjumpa lagi dalam mata kuliah garap penulisan lakon. Mungkin teman-teman sedikit banyak sudah tahu ya, bahkan dari sebagian teman-teman ini ada sing kulino mayang, sing kulino PJ ya, wah gopo to garap penulisan lakon itu ora penting lah. Justru ini adalah salah satu keunggulan di mata kuliah ini. Artinya bagaimana teman-teman itu bisa menggarap, menulis naskah yang baik. Nah, baik ukuran siapa? Ya ukuran kita no. Artinya bagaimana dari sisi akademis, dari sisi komunikatif seperti apa, bisa diterima di tengah masyarakat. Tapi secara kualitas ya jangan tanya lah, intinya kita memberikan hal yang paling baik. Nah oke, secara garis besar itu teman-teman ya. Jadi dalam mata kuliah penulisan lakon ini teman-teman nanti diharapkan bisa memberikan kayak semacam pembelajaran atau motivasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam menulis naskah, baik naskah wayang, tapi juga mungkin wayang kulit, wayang gule, atau mungkin ketoprak. Boleh silahkan ya. Tapi paling tidak dasar-dasar Anda menulis naskah itu ada pijakan, ada konsepnya. Nah, kita coba untuk berembuk dalam satu semester ini ya, paling tidak 16 kali pertemuan kita akan lebih banyak berdiskusi, dan saya harapkan teman-teman juga aktif ya, aktif dalam menulis, dalam memikir dan mencari data di lapangan. Oke. Dalam mata kuliah ini kita akan bertemu kurang lebih 16 pertemuan karena 2 SKS ya. Dan saya yakin teman-teman karena sudah beberapa tahun di jurusan pedalangan itu paham ya aturan mainnya seperti apa. Contoh kasus misalnya 75% harus hadir ya. Terus tidak boleh izin, nah seperti itu. Nah, tetapi dalam saya mengajar biasanya bukan hanya persoalan akademik saja yang nanti akan menjadi penilaian ya, tetapi attitude, etika, kemudian tingkah laku dan sebagainya menjadi sebuah persoalan yang menurut saya itu urgent. Karena seorang dalang itu nggak bisa kemudian oke, sampean kulino mayang, kulino PJ ya, tapi pada saat Anda perkuliahan, pada saat Anda di kampus, status Anda sebagai mahasiswa, yang mau nggak mau harus ikuti aturan main dong ya. Nggak kemudian cakar PDW itu enggak. Oke, intinya seperti itu. Nah, dalam capaian mata kuliah ini atau perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun naskah lakon dalam berbagai suasana sesuai kaidah penulisan lakon ya, penulisan naskah. Nah ini ya, tadi saya sampaikan di depan. Artinya bagaimana teman-teman setelah mencapai atau lulus di mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu membuat naskah yang berkualitas, tanda kutip ya. Kemudian bahan kajiannya apa? Ada catur, kemudian ada perbendaraan kosakata pedalangan, saloko, ada udonegoro, ada yudonegoro ya. Nanti kita bahas di pembahasan di pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian mata kuliah ini mata kuliah garap penulisan lakon. Bertujuan untuk apa? Kira-kira siapa yang tahu? Nah, oke, saya jelaskan. Jadi untuk mengembangkan kompetensi ya, yang bisa bereksplorasi dalam menggarap unsur pakliran, khususnya garap catur. Dari beberapa unsur garap pakliran, nanti kita akan rembuk di berikutnya. Ada satu hal pokok atau substansial, ya, itu adalah catur. Apa itu catur? Narasi dalang yang disampaikan untuk menggambarkan suasana pakliran yang diiringi dengan gending atau tanpa diiringi gending, atau mungkin hanya sekedar narasi, monolog, dialog dan sebagainya. Kita akan berlanjut pada sesi berikutnya. Oke, kira-kira teman-teman sudah tahu nggak? Kira-kira dari pakliran itu unsur-unsur garap apa yang perlu dikaji? Satu adalah lakon, yang kedua adalah catur, yang ketiga adalah sabet, yang keempat adalah karawitan pakliran. Kalian harus pahami. Ini adalah dasar pokok ketika seorang dalang
itu mampu menguasai pakliran. Artinya dalam satu pertunjukan kemasannya itu tentang lakon. Lakon itu adalah jalan cerita, intinya itu. Jadi bagaimana Anda menggarap sanggit, bagaimana Anda nanti menggarap sebuah struktur dramatik atau alur dramaturgi dalam pertunjukan wayang itu seperti apa. Itu harus Anda pahami. Ya. Lakone sopo. Lah, lakone sopo itu menunjuk pada tokoh. Ya. Kemudian lakone sopo, opo ya, lakone sopo, lakone opo. Lakone opo itu menuju pada alur cerita. Lakone kepiye. Lah, lakone kepiye itu merujuk pada apa? Alur dramatiknya, kemudian endingnya seperti apa, happy ending kayak atau seperti apa kayak, itu tergantung dari penggarapan dari teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah catur. Tadi sampaikan di awal bahwa catur itu merupakan hal pokok yang notabene itu adalah mayornya ya, karena bagaimanapun dalang itu harus bisa bercerita, ya, bercerita, bisa memberikan wejangan, naskah-naskah yang berbobot seperti itu, bisa menyampaikan komunikasi yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat, ya, itu penting. Karena kalau dalang itu nggak bisa ngomong, ya udah selesai, ya. Arep suaranya apa toh, sabete apa toh, nek sampai ora iso ngomong, yo ditangkap itu kok ya. Itu pertama ya. Kemudian catur itu unsur-unsurnya apa saja sih, atau elemen-elemennya apa saja sih, ya. Ada janturan, ada pocapan, ada ginem. Janturan apa? Ya, janturan adalah narasi yang disampaikan oleh dalang dengan iringan gending. Jadi menggambarkan suasana, umpamane jejer ngastino. Bagaimana kemudian dari awal itu dibangun kosakata yang membawa pemikiran penonton kepada suasana adegan. Misalnya seperti ini, ada sebuah reptoto pitona negari pun gitu ingkang kaekuat di dosa purwo bla 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 bla, sampai kemudian menggambarkan negari pun gitu ingkang minangka dadi pembukaan kondo menika nagari Ngastina, Gajah Hoyo, Liman Benawi dan sebagainya. Artinya sudah merujuk pada tempat. Terus lagi pada persoalan siapa rajanya. Lah sinten to wau ingkang minangka dadi tetungguling Praja Ngastina nenggih sangat jejuluk Prabu Duryudana bla 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 bla. Itu merujuk lagi pada persoalan nuju hari sak juga samangke sang nata nembe miyos tinangkil bla 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 bla. Ya. Merujuk pada suasana adegan. Berbeda dengan pocapan. Pocapan sebenarnya hampir sama dengan janturan, artinya memberikan komunikasi atau narasi-narasi yang disampaikan oleh dalang, tapi tanpa iringan gending, ya, tanpa iringan gending. Ini perbedaannya secara teknis saja lah. Kalau janturan itu dengan gending, tetapi kalau pocapan itu tanpa gending. Pocapan macam-macam. Misalnya kalau teman-teman itu sudah kulino mayang pasti tahu lah ya, bedol jejer misalnya. Setelah selesai mama nih si Prabu Duryudana Yai Kartomarmo wis paripurna hanggene panjenengan ingsun paring dawuh ingsun bakal kondora ngedaton ya tambahi dok lahing ngono wau wis paripurna sabdaning Sri Nata Sigra kondora ngedaton lamaing sanata pinayang kare misalnya seperti itu. Nah ini pocapan seperti ini itu lebih luas sifatnya. Ya, pocapan Gathotkaca mabur misalnya bisa, pocapan Baladewa numpak gajah bisa, pocapan Werkudara melompat juga bisa. Artinya lebih fleksibel. Ya. Kemudian pada persoalan ketiga, catur itu ada ginem atau ada yang mengistilahkan gunem juga sama ya. Ada monolog, ada dialog. Ya, kalau monolog ya namanya juga monolog, artinya aktor atau tokoh wayang itu bicara sendiri tentang keluh kesah ya atau curhatan lah katakanlah ya. Nah kalau dialog itu lebih kepada karakter tokoh satu dengan tokoh yang lain, omong-omongan ya gitu kan. Udah paham ya? Misalnya seperti ini, misalnya ada bagi pinage misalnya. Kemudian ada tantang-tantangan. Itu semacam apa ya, model-model daripada gunem atau dialog tokoh wayang. Oke, berikutnya. Sampai sekarang mungkin ada pertanyaan atau udah paham semuanya? Wah, aku tuh ngerti lah. Mosok ndak takon ngono. Mulai teko cari sendiri beberapa referensi ya. Ada tulisannya Pak Bambang Murtioso
elemen-elemen galapa keliran, kemudian ada elemen-elemen itu bunga rampe ya, bunga rampe. Terus ada pengetahuan lakon, ada estetika pedalangan, ada teori lakon. Silahkan Anda baca sendiri, banyak itu referensinya. Nah, kemudian terkait dengan karawitan pakliran. Nah, karawitan pakliran itu apa? Ya, itu ada catur, ada sabet, ada karawitan pakliran. Nah, karawitan pakliran itu apa? Ya, itu terkait dengan suluan, gending, ya, dodokan, keperaan, tembang, macam-macam. Jadi bagaimana Anda ketika pocapan itu dodokan itu kudu kepiye, terus nek wayahe odo-odo kudu kepiye, nek wayahe padatan kudu kepiye, itu harus paham. Termasuk jenis-jenis dodokan, Anda juga harus paham itu. Ya. Jadi umpamane odo-odo karena odo-odo itu membawa suasana yang sereng atau membawa suasana yang nesu lah katakanlah ya, suasana pakliran yang tegang, serang dan sebagainya. Itu dodokane yo ora terus lendeh ya. Ora terus lendeh, tapi ada rasa greget yang itu disampaikan secara verbal. Mulai dodokan kepraan. Pamane dodok nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Naropati Raja kang ngapala ratu Kuntaputa maning katon lapala. Seperti itu. Jadi memang ada sambung rapat ya, dalam konteks estetika pedalangan itu ada istilah sambung rapat yang itu harus dipahami oleh dalang. Ya. Karena tidak semua itu bisa merasakan. Artinya penonton itu ya butuh bisa merasakan, butuh ada semacam empati ya, kemudian ada sebuah komunikasi secara moral maupun secara spiritual, harus pahami itu. Jadi teman-teman harus banyak belajar deh. Ya, sepakat ya, harus pahami itu. Oke, berikutnya adalah terkait dengan bagaimana teman-teman itu bisa mengemas sedemikian rupa, mulai dari unsur garapa keliran, ada lakon, ada catur, sabet. Nah, sabet tadi yang belum saya sampaikan. Sabet itu terkait dengan gerak wayang. Ya, gerak wayang. Jadi bagaimana keterampilan seorang dalang atau menggerakkan wayang ini di dalam pakliran, itulah sabet. Elemennya apa? Ada tancepan, ada solah, kemudian ada entas-entasan, ulap-ulap dan sebagainya. Nah, keterampilan inilah yang kemudian dituntut bagi seorang dalang untuk bisa menguasai itu. Ya. Bukan hanya pada persoalan caturnya, bukan pada persoalan suaranya, tetapi sabet ini juga penting. Apalagi kalau teman-teman sekarang lebih menyukai visual ya kadang-kadang. Artinya sabet sing terampil ki piye, gitu. Sabet sing antep ki piye. Nah, itu juga harus disesuaikan juga dengan karakter wayangnya. Lah saiki tokoh-tokoh besar ya, tokoh-tokoh gede, apa jenenge Buto Raton mamane, sing dhuwure 2 meter mamane. Karena buat jempalik ke iya secara keterampilan iya, tetapi secara estetika, secara unggah-ungguh lah ini penting. Secara mungguh atau enggak, ini kan kudu diperhatikan, ya. Oke, sementara Anda sudah terampil cakcuk, wah, wayang koprol ping sudah jaran dari rasanya. Tapi kalau tidak ada rasanya, ya wes hambar, ya, hambar ya. Jadi makanya harus pahami betul itu. Kekuatan dalang itu penting. Bukan hanya pada persoalan catur, tapi pikiran, tangan, dodokan, keperaan itu harus saling menyatu. Oke, paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Ya. Yowes. Mana kira-kira ada pertanyaan? Yo jagongan yang jopo, no ya, sing rotok nyantai itu loh. Karena kita terbatas waktu perkuliahan, jadi kan jamnya kan yo rotok mepet. Nah nanti kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, kita sampaikan di luar perkuliahan. Nah, oke. Berikutnya adalah tugas atau ujian tengah semester. Ujiannya apa, Pak? Ujiannya adalah bagaimana kemudian kami, ya, dosen pengampu itu bisa mengukur kesepahaman atau pemahaman penjenengan terkait dengan unsur-unsur garap. Coba Anda implementasikan, terapkan pada lakon yang Anda paling suka. Wah, aku seneng lakon sesajuro josuyo ora apa-apa wes. Kita rotok melung.
aku seneng lakon Dewa Ruci sing enek wejangane, ya ora apa terserah ya. Pokoknya coba Anda pitati itu dan Anda coba menulis di sana, ukuran kita adalah dari situ. Oke nggih, teman-teman sepakat ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.